Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujitahid. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Dalam video ini saya akan membahas tentang menyusun tinjauan pustaka. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam menyusun tinjauan pustaka ini, saya akan meninjau 3 jurnal penelitian. Yang pertama yaitu dari Winona dan Loisa tentang konsep diri pengguna media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform yang sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda saat ini. Dari jurnal Konsep Diri Pengguna Media Sosial yang telah ditulis oleh Stephanie Winona dan Riris Loisa. Stephanie dan Riris merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Tujuan dari riset yang dilakukan Stephanie dan Riris dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji peranan komunikasi intrapersonal terhadap proses pembentukan konsep diri mahasiswa Universitas Tarumanegara melalui media sosial Instagram. Jurnal ini memiliki kontribusi tentang bagaimana untuk anak muda, khususnya mahasiswa Universitas Tarumanegara, memahami bagaimana konsep media sosial mempengaruhi konsep diri individu seperti citra diri, harga diri, dan identitas sosial. Ada beberapa poin menarik dari jurnal ini, seperti yang pertama, yaitu setiap pengguna media sosial dapat meningkatkan atau menurunkan konsep diri individu mereka tergantung bagaimana mereka menggunakan media sosial. Pengguna media sosial dapat mengunggah konten yang positif untuk meningkatkan konsep diri mereka. Begitu sebaliknya, jika pengguna media sosial mengunggah konten yang negatif dapat menurunkan konsep diri mereka. Poin yang kedua yaitu media sosial dapat menjadi platform bagi pengguna media sosial untuk membangun atau memperkuat identitas sosial. Menurut White et al. Pada tahun 2012, identitas sosial adalah definisi individu tentang siapa dirinya, konsep diri, dan keanggotaan dalam kelompok. Identitas sosial yang dibangun atau yang diperkuat pengguna media sosial tergantung dari tema konten yang diunggah. Persepsi yang ditimbulkan dari seseorang juga tergantung dari konten yang dilihat di media sosial. Meskipun terkadang persepsi ini sering berlawanan. Poin yang ketiga yaitu perbandingan sosial dengan orang lain di media sosial dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi konsep diri individu. Menurut Wood pada tahun 1996, perbandingan sosial adalah proses berpikir seseorang dalam membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan aspek yang telah dibentuk secara sosial dari proses berpikir tersebut dipengaruhi oleh adanya keberadaan orang lain. Timbulnya rasa cemburu pada diri sendiri ketika melihat kehidupan orang lain lebih baik itu dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi konsep diri. Dalam jurnal ini, dalam jurnal konsep diri pengguna media sosial ini, penulis telah meneliti bagaimana media sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep diri. Namun penelitian ini hanya dilakukan di kalangan mahasiswa yang ada di Universitas Tarumanegara, khususnya di Indonesia. Penulis bisa melakukan penelitian dengan melakukan wawancara daring dengan pengguna media sosial yang ada di luar negeri, dengan membandingkan persepsi pengguna media sosial dalam dan luar negeri. Dengan tentunya akan ada faktor-faktor demografis juga harus dilihat dari jurnal ini, seperti usia, agama, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan juga perlu dilakukan penelitian dalam jurnal ini untuk melihat pengaruh dan faktor-faktor demografis terhadap media sosial dan konsep diri. Selanjutnya yaitu dari jurnal Aulia Siska Anastasias Zahra Hermansah Syahid pada tahun 2024, yaitu persepsi interpersonal yang terjadi akibat media sosial di era digital.
Jurnal persepsi interpersonal yang terjadi akibat media sosial di era digital yang ditulis oleh Siska Aulia, Zahra Anastasias, dan Syahid Hermansyah adalah sebuah jurnal yang membahas bagaimana persepsi pengguna media sosial terhadap tayangan yang dilihat di media sosial. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan fenomena aktivitas dari penelitiannya. Menurut Sukmadinata, pada tahun 2011 halaman 72, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena apa adanya. Persepsi interpersonal dapat diartikan sebagai faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi kita akan orang lain, yaitu menurut Jalaluddin Rahmat pada bukunya halaman 99. Adapun faktor personal yang dimaksud seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Selanjutnya ada yaitu faktor situasional, itu melingkupi seperti deskripsi verbal, petunjuk proksemik, petunjuk kinestik, dan petunjuk wajah. Persepsi interpersonal pengguna media sosial tentunya akan berbeda-beda tergantung dari tayangan yang mereka lihat. Tentunya persepsi itu akan membawa ke arah positif maupun ke arah negatif. Dalam kajian teoritisnya, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori informatif dan teori behaviorisme. Teori informatif adalah sebuah teori yang menitik beratkan pada informasi yang didapat dan diberikan kepada penerima informasi melalui saluran tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weber pada buku yang berjudul The Mathematics of Communication. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme yang dikembangkan oleh John B. Watson, memiliki konsep yaitu adanya interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang mengunggah ke segala kegiatan atau aktivitasnya di media sosial dapat menimbulkan respon sebuah pemikiran dari para pengguna media sosial lainnya yang dapat kita sebut sebagai persepsi interpersonal. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan jurnal ini yaitu tentang teguran yang dilakukan KPI kepada artis Ivan Gunawan terkait cara berpakaiannya menyerupai wanita. Teguran ini diberikan saat Ivan Gunawan menjadi host di acara Brownies Trans TV. Terkait studi literatur yang dilakukan penulis terhadap tayangan ini, banyak netizen memiliki persepsi yang sama dengan KPI karena dapat memicu adanya normalisasi laki-laki berpakaian seperti wanita. Namun di sisi lain ada juga nih netizen yang berpersepsi bahwa itu adalah seni. Melihat Ivan Gunawan adalah seorang pekerja seni dan desainer terkenal di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa persepsi interpersonal tergantung pada personal dan situasional individu itu sendiri terhadap tayangan di media sosial. Jurnal ini memiliki kontribusi terhadap bagaimana persepsi interpersonal individu dalam media sosial saat ini. Namun, dalam jurnal ini tidak menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari persepsi interpersonal individu terhadap orang lain. Persepsi yang salah atau negatif bisa memicu adanya cyberbullying di media sosial, kurangnya tanggapan dari pihak yang profesional untuk memberikan persepsi terhadap studi literatur yang dilakukan penulis. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu dari Permata Dinda Fajar, Zulfiningrum Rahmawati pada tahun 2022, yaitu tentang persepsi terhadap fujoshi di media sosial Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda. Banyak pengguna Twitter yang menggunakan platform untuk mencari informasi, edit foto, dan membuat komunitas atau grup di Twitter. Jurnal tentang persepsi terhadap fujoshi di media sosial Twitter
Twitter ini merupakan sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program studi komunikasi dari Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, dengan penulis Dinda Fajar Permata dan Rahmawati Zulfiningrum. Dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian di media sosial Twitter dan melakukan wawancara langsung terhadap Fujoshi di Indonesia. Fujoshi merupakan sebuah sebutan bagi perempuan yang menyukai film genre boys love. Boys Love merupakan sebuah film yang menceritakan kisah cinta romantisme sesama laki-laki di Indonesia, biasa disebut homo atau gay. Genre ini juga biasanya disebut yaoi. Fujoshi pada awalnya memiliki artian perempuan busuk yang menyukai percintaan sama laki-laki. Namun kata itu menjadi kebanggaan bagi perempuan penggemar yaoi. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang didapat dari hasil temuannya. Dengan melakukan penelitian lebih mendalam tentang Fujoshi di aplikasi Twitter dan melakukan wawancara secara langsung terhadap pengguna Twitter tentang Fujoshi. Penulis menyimpulkan bahwa Fujoshi akan sangat senang ketika film yang mereka senangi akan segera tayang, dan para Fujoshi tidak mau ketinggalan sehingga topik ini menjadi trending topik di Twitter. Persepsi yang diberikan pengguna Twitter terhadap penggemar film genre boys love dianggap menyimpang dari norma agama. Namun sebagai manusia mempunyai toleransi, tetap menghargai Fujoshi. Dalam jurnal ini, penulis tidak menggunakan landasan teori apapun untuk menjelaskan lebih mendalam dari penelitiannya, sehingga jurnal ini kurang akurat untuk memastikan hasil dari penelitian penulis dalam jurnal ini. Kebanyakan narasumber yang diwawancarai lebih banyak open-minded, sehingga seolah-olah Fujoshi dinormalisasikan. Itulah beberapa tinjauan pustaka yang saya lakukan dari 3 jurnal tersebut. Saya Mujitahid mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.